Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, sahabat bisikan dari langit. Semoga tetap diberikan rahmat kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang itu menganggap bahwa negeri ini tidak memiliki pengetahuan yang lengkap. Bahkan lebih condong dan lebih mengagumi pengetahuan-pengetahuan yang sumbernya dari luar Nusantara itu sendiri. Kalau kita melihat, kita ini memiliki segalanya dan bahkan melebihi dari sesuatu keilmuan-keilmuan yang dari luar Nusantara. Banyak manuskrip-manuskrip yang kita miliki ini tidak hanya dalam persoalan tentang ilmu-ilmu perdukunan saja. Karena Indonesia memang dari dulu itu terkenal dengan hal-hal yang ahli dalam pergaiban. Kita juga punya buku-buku ramalan yang pernah ditulis salah satunya oleh Rangga Warsito. Tapi tidak hanya itu, hanya saja kadang-kadang buku itu tidak sampai pada kita. Agus Sunyoto itu, guru saya itu memiliki banyak manuskrip-manuskrip yang masih belum dicetak. Dan manuskrip-manuskrip tersebut menjelaskan tentang banyak hal mengenai tentang hal-hal yang tidak biasa. Di Timur Tengah itu ada seorang yang namanya Amin Jamaluddin. Amin Muhammad Jamaluddin ini adalah seorang penulis buku Huruf Akhir Zaman tentang penjelasan terakhir umat Islam. Ini banyak mengutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juga banyak menulis tentang ramalan-ramalan dari Timur Tengah. Indonesia itu juga memiliki segalanya, lengkap semua di Nusantara ini. Bahkan saya pernah menulis tentang sesuatu nabi, bahwa nabi-nabi itu banyak di Nusantara. Karena dasar dari nabi itu sendiri adalah orang yang mendapatkan wahyu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Sedangkan makna dari wahyu itu sendiri adalah wangsi. Kita tahu betapa banyaknya kakek nenek moyang kita di Nusantara ini yang hobinya adalah berpuasa, merenung. Nabi itu jumlahnya bukan hanya 25 nabi, tapi sekitar 24.000 nabi. Kalau dalam madhab yang kita yakini. Dan sekitar 313 rasul. Wallahualam itu ya yang kita yakini. Indonesia ini juga memiliki banyak para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin kemungkinan kita ini tidak memiliki catatan-catatan yang khusus yang tidak sampai kepada kita, atau memang hanya sebagian orang saja yang mengetahui akan hal itu. Nabi Sid alaihissalam itu keturunan Nabi Adam alaihissalam itu perjalanannya itu sampai ke Nusantara ini. Bagaimana Nabi Sid itu menjadi sebuah benteng atau pemisah antara umat manusia dan makhluk gaib, karena pada waktu itu manusia ini berseliweran antara jin dan manusia ini setiap hari ketemu, sehingga dibuat benteng untuk tidak saling bertikai, untuk tidak selalu saling bertemu. Walaupun masih banyak orang-orang yang memang ahli linuwih itu yang biasa masuk ke alam. Kalau kita mendengar ceritanya Tony Daud itu, dia biasa melihat hal-hal gaib itu, dan banyak praktisi-praktisi yang saya temui itu yang juga sama halnya seperti itu. Indonesia ini sangat lengkap. Tidak hanya hal tentang ramalan-ramalan. Allah Subhanahu wa taala juga banyak mengutus para nabi di Indonesia. Hanya saja kita ini umat Nusantara ini menganggap bahwa nabi-nabi itu hanya ada di Timur Tengah. Ternyata tidak. Nabi itu sendiri ya orang yang mendapat wahyu. Ada yang wahyunya tersebut
wajib disampaikan kepada kaumnya, yaitu dinamakan Rasul. Kalau tidak wajib disampaikan kepada kaumnya, yaitu dinamakan Nabi. Karena Tuhan itu tidak akan mengadab suatu umat atau suatu golongan kecuali Tuhan itu mengutus sebuah utusan. Nusantara ini bukanlah tidak tua. Kalau kita baca dalam sejarah itu, di zaman Nuh alaihissalam itu Indonesia ini sudah banyak dihuni oleh umat manusia. Sehingga apa? Kita tidak boleh menafikan kelebihan-kelebihan nenek moyang kita dahulu, keilmuan-keilmuan baik dalam bidang sastra, baik dalam memajukan sebuah bangsa yang besar ini. Kalau kita melihat sejarah terdahulu itu, bagaimana Sriwijaya itu mampu menaklukkan Asia ini. Kalau dalam suatu riwayat itu sudah selevel dengan bangsanya Genghis Khan, bangsanya Mongol pada saat itu. Majapahit juga seperti itu, ya. Kediri, Raja Airlangga juga seperti itu. Kekuasaannya sangat luar biasa. Dan betapa cerdasnya kakek nenek moyang kita ini dulu ketika membuat suatu amalan-amalan. Ya, kalau di Timur Tengah itu banyak ilmu-ilmu hizib, ilmu-ilmu karamah. Nenek moyang kita itu juga banyak menciptakan amalan-amalan dan ilmu-ilmu yang bahkan saya kira tidak ada di negara manapun. Ilmu-ilmu semertangi, sejaran goyang, itu ilmu-ilmu syaitan kobra, dan banyak ilmu-ilmu yang sangat luar biasa seperti ilmu Wijaya Kusuma. Kan Allah Subhanahu wa taala itu juga menurunkan asma-asma Khidir itu melalui Nabi Khidir alaihissalam itu ke Nusantara ini. Ada sebuah bukti, banyak tentang hal seperti itu. Kalau kita di masa lalu itu turun kepada Ki Syamsuddin di Batu Ampar itu. Setelahnya itu turun ke Hasan Bishri. Setelahnya itu turun beberapa asma-asma yang asma Khidir versi Mataram Islam. Dalam artian apa? Semua keilmuan yang ada di Nusantara ini sangatlah luar biasa dan lengkap. Kita pernah memiliki politisi yang sangat handal, yang mampu menciptakan suatu wilayah yang sangat luas sekali karena ide-idenya, yaitu Arya Wiraraja dan Rama Wijaya pada waktu itu. Kita juga kita ini juga pernah memiliki orang sekelas Sangkuni di negeri kita itu, yaitu Halayuda. Bahkan dia lebih kejam politiknya daripada Sangkuni. Jadi suatu hal keunikan dan suatu hal yang sangat luar biasa itu semuanya ada di negeri ini. Baik politisi handal. Jangan lupa salah satu putra bangsa kita itu seperti Pramuti Anantatur itu, seandainya pada saat itu dia itu tidak dijegal oleh Orde Baru, saya yakin dia sudah mendapatkan hadiah Nobel kesusastraan, mungkin sudah menyamai Najib Mahfud, bahkan bisa melebihi peraih Nobel pada tahun 1988 Najib Mahfud di Mesir itu. Banyak sesuatu yang sangat luar biasa yang digandrungi oleh dunia luar. Batik itu sangat diminati, dan itu yang menemukan adalah Indonesia. Keris itu yang asli itu dari Indonesia, yang memang original itu Indonesia. Kalau negara-negara yang lain itu memang punya, seperti Malaysia dan beberapa negara-negara seperti Thailand mungkin, Singapura juga mungkin itu juga, tapi yang memang betul-betul original itu memang. Bahkan saya dulu pernah, salah satu guru saya itu memberikan pada saya itu, yaitu suatu keris yang pernah dibuat oleh Pu Gandring. Karena Pu Gandring itu memang
pandih, apa istilahnya, dia itu adalah seorang resi yang sangat luar biasa dalam pembuatan keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, sahabat bisikan dari langit. Semoga tetap diberikan rahmat kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang itu menganggap bahwa negeri ini tidak memiliki pengetahuan yang lengkap. Bahkan lebih condong dan lebih mengagumi pengetahuan-pengetahuan yang sumbernya dari luar Nusantara itu sendiri. Kalau kita melihat, kita ini memiliki segalanya dan bahkan melebihi dari sesuatu keilmuan-keilmuan yang dari luar Nusantara. Banyak manuskrip-manuskrip yang kita miliki ini tidak hanya dalam persoalan tentang ilmu-ilmu perdukunan saja. Karena Indonesia memang dari dulu itu terkenal dengan hal-hal yang ahli dalam pergaiban. Kita juga punya buku-buku ramalan yang pernah ditulis salah satunya oleh Rangga Warsito. Tapi tidak hanya itu, hanya saja kadang-kadang buku itu tidak sampai pada kita. Agus Sunyoto itu, guru saya itu memiliki banyak manuskrip-manuskrip yang masih belum dicetak. Dan manuskrip-manuskrip tersebut menjelaskan tentang banyak hal mengenai tentang hal-hal yang tidak biasa. Di Timur Tengah itu ada seorang yang namanya Amin Jamaluddin. Amin Muhammad Jamaluddin ini adalah seorang penulis buku Huru-Hara Akhir Zaman tentang penjelasan terakhir umat Islam. Ini banyak mengutip dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, juga banyak menulis tentang ramalan-ramalan dari Timur Tengah. Indonesia itu juga memiliki segalanya, lengkap semua di Nusantara ini. Bahkan saya pernah menulis tentang sesuatu nabi, bahwa nabi-nabi itu banyak di Nusantara. Karena dasar dari nabi itu sendiri adalah orang yang mendapatkan wahyu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Sedangkan makna dari wahyu itu sendiri adalah wangsi. Kita tahu betapa banyaknya kakek nenek moyang kita di Nusantara ini yang hobinya adalah berpuasa, merenung. Nabi itu jumlahnya bukan hanya 25 nabi, tapi sekitar 24.000 nabi kalau dalam madhab yang kita yakini, dan sekitar 313 rasul. Wallahu alam itu ya yang kita yakini. Indonesia ini juga memiliki banyak para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin kemungkinan kita ini tidak memiliki catatan-catatan yang khusus yang tidak sampai kepada kita, atau memang hanya sebagian orang saja yang mengetahui akan hal itu. Nabi Sid alaihissalam itu keturunan Nabi Adam alaihissalam itu perjalanannya itu sampai ke Nusantara ini. Bagaimana Nabi Sid itu menjadi sebuah benteng atau pemisah antara umat manusia dan makhluk gaib, karena pada waktu itu manusia ini berseliweran antara jin dan manusia ini setiap hari ketemu, sehingga dibuat benteng untuk tidak saling bertikai, untuk tidak selalu saling bertemu. Walaupun masih banyak orang-orang yang memang ahli linuwih itu yang biasa masuk ke alam lain itu. Kalau kita mendengar ceritanya Tony Daud itu, dia biasa melihat hal-hal gaib itu, dan banyak praktisi-praktisi yang saya temui itu yang juga sama halnya seperti itu. Indonesia ini sangat lengkap, tidak hanya hal tentang ramalan-ramalan. Allah Subhanahu wa taala juga banyak mengutus para nabi di Indonesia. Hanya saja kita ini
umat Nusantara ini menganggap bahwa nabi-nabi itu hanya ada di Timur Tengah. Ternyata tidak. Nabi itu sendiri ya orang yang mendapat wahyu. Ada yang wahyunya tersebut ya, wajib disampaikan kepada kaumnya, yaitu dinamakan Rasul. Kalau tidak wajib disampaikan kepada kaumnya, yaitu dinamakan Nabi. Karena Tuhan itu tidak akan mengadab suatu umat atau suatu golongan kecuali Tuhan itu mengutus sebuah utusan. Nusantara ini bukanlah tidak tua. Kalau kita baca dalam sejarah itu di zaman Nuh alaihissalam itu sudah Indonesia ini sudah dihuni, sudah banyak dihuni oleh umat manusia. Sehingga apa? Kita tidak boleh menafikan kelebihan-kelebihan nenek moyang kita dahulu, keilmuan baik dalam bidang sastra, baik dalam memajukan sebuah bangsa yang besar ini. Kalau kita melihat sejarah terdahulu itu bagaimana Sriwijaya itu mampu menaklukkan Asia ini. Kalau dalam suatu riwayat itu sudah selevel dengan bangsanya Genghis Khan, bangsanya Mongol pada saat itu. Majapahit juga seperti itu. Ya, Kediri, Raja Airlangga juga seperti itu. Kekuasaannya sangat luar biasa. Dan betapa cerdasnya kakek nenek moyang kita ini dulu ketika membuat suatu amalan-amalan. Ya, kalau di Timur Tengah itu banyak ilmu-ilmu hizib, ilmu-ilmu karamah. Nenek moyang kita itu juga banyak menciptakan amalan-amalan dan ilmu-ilmu yang bahkan saya kira tidak ada di negara manapun. Ilmu-ilmu semertangi, sejaran goyang, itu ilmu-ilmu syaitan kobra, dan banyak ilmu-ilmu yang sangat luar biasa seperti ilmu Wijaya Kusuma. Kan Allah Subhanahu wa taala itu juga menurunkan asma-asma Khidir itu melalui Nabi Khidir alaihissalam itu ke Nusantara ini. Ada sebuah bukti, banyak tentang hal seperti itu. Kalau kita di masa lalu itu turun kepada Ki Syamsuddin di Batu Ampar itu. Setelahnya itu turun ke Hasan Bishri. Setelahnya itu turun beberapa asma-asma yang asma Khidir versi Mataram Islam. Dalam artian apa? Semua keilmuan yang ada di Nusantara ini sangatlah luar biasa dan lengkap. Kita pernah memiliki politisi yang sangat handal yang mampu menciptakan suatu wilayah yang sangat luas sekali karena ide-idenya yaitu Arya Wiraraja dan Rama Wijaya pada waktu itu. Kita juga kita ini juga pernah memiliki orang sekelas Sangkuni di negeri kita itu yaitu Halayuda. Bahkan dia lebih kejam politiknya daripada Sangkuni. Jadi suatu hal keunikan dan suatu hal yang sangat luar biasa itu semuanya ada di negeri ini. Baik politisi handal. Jangan lupa salah satu putra bangsa kita itu seperti Pramuti Anantatur itu seandainya pada saat itu dia itu tidak dijegal oleh Orde Baru, saya yakin dia sudah mendapatkan hadiah Nobel kesusastraan, mungkin sudah menyamai Najib Mahfud, bahkan bisa melebihi peraih Nobel pada tahun 1988 Najib Mahfud di Mesir itu. Banyak sesuatu yang sangat luar biasa yang digandrungi oleh dunia luar. Batik itu sangat diminati dan itu yang menemukan adalah Indonesia. Keris itu yang asli itu dari Indonesia, yang memang original itu Indonesia. Kalau negara-negara yang lain itu memang punya seperti Malaysia dan beberapa negara-negara seperti Thailand mungkin, Singapura juga mungkin itu juga, tapi yang memang betul-betul original itu memang kan Allah Subhanahu wa taala itu juga
menurunkan asma-asma Khidir itu melalui Nabi Khidir alaihissalam itu ke Nusantara ini. Ada sebuah bukti, banyak tentang hal seperti itu. Kalau kita di masa lalu itu turun kepada Ki Syamsuddin di Batu Ampar itu. Setelahnya itu turun ke Hasan Bishri. Setelahnya itu turun beberapa asma-asma yang asma Khidir versi Mataram Islam, Mataram Islam. Dalam artian apa? Semua keilmuan yang ada di Nusantara ini sangatlah luar biasa dan lengkap. Kita pernah memiliki politisi yang sangat handal yang mampu menciptakan suatu wilayah yang sangat luas sekali karena ide-idenya yaitu Arya Wiraraja dan Rama Wijaya pada waktu itu. Kita juga kita ini juga pernah memiliki orang sekelas Sangkuni di negeri kita itu yaitu Halayuda. Bahkan dia lebih kejam politiknya daripada Sangkuni. Jadi suatu hal keunikan dan suatu hal yang sangat luar biasa itu semuanya ada di negeri ini. Baik politisi handal. Jangan lupa salah satu putra bangsa kita itu seperti Pramuti Anantatur itu seandainya pada saat itu dia itu tidak dijegal oleh Orde Baru, saya yakin dia sudah mendapatkan hadiah Nobel kesusastraan, mungkin sudah menyamai Najib Mahfud, bahkan bisa melebihi peraih Nobel pada tahun 1988 Najib Mahfud di Mesir itu. Banyak sesuatu yang sangat luar biasa yang digandrungi oleh dunia luar. Batik itu sangat diminati dan itu yang menemukan adalah Indonesia. Keris itu yang asli itu dari Indonesia, yang memang original itu Indonesia. Kalau negara-negara yang lain itu memang punya seperti Malaysia dan beberapa negara-negara seperti Thailand mungkin, Singapura juga mungkin itu juga, tapi yang memang betul-betul original itu memang. Bahkan saya dulu pernah salah satu guru saya itu memberikan pada saya itu yaitu suatu keris yang pernah dibuat oleh Pu Gandring, karena Pu Gandring itu memang pandih, istilahnya, dia itu adalah seorang resi yang sangat luar biasa dalam pembuatan keris.